Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bu Lastri. Tetap semangat ya. Meski kalian belajar dari rumah, harus tetap semangat untuk meraih cita-cita. Anak-anak, tak lupa Bu Guru selalu mengingatkan agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat, lakukan 2I 3M, yakni tingkatkan iman, tingkatkan imun, serta rajin memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak aman. Anak-anak, di pembelajaran hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia di tema 7 subtema ketiga. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menyebutkan jenis-jenis surat undangan dengan benar. Kemudian siswa dapat menyebutkan bagian-bagian surat undangan dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat membuat surat undangan dengan kalimat efektif dan ejaan yang benar. Oke, kita akan masuk ke materi pertama, yakni mengetahui macam-macam surat undangan. Perhatikan surat undangan berikut ini. Pasti kalian pernah mendapat surat undangan ya, baik itu surat undangan dari sekolah, atau mungkin surat undangan pernikahan, atau mungkin kalian pernah memberikan undangan ulang tahun kepada teman kalian. Nah, berikut ini salah satu contoh surat undangan yang diberikan dari pemerintah daerah Dusun Mentari kepada yang terhormat Bapak Hermawan. Sekarang, apa itu surat undangan? Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif atau singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Berdasarkan isinya, surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Contohnya misalnya surat yang dikeluarkan sekolah kepada orang tua murid. Yang kedua ada undangan setengah resmi, yakni undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Lanjut, jenis undangan yang ketiga yakni undangan tidak resmi, yakni undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, undangan pernikahan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan belajar bagian-bagian surat undangan. Tadi ada contoh undangan seperti ini. Nah, bagian atas ini adalah kepala surat. Kalau di sini kepala suratnya adalah pemerintah daerah Dusun Mentari, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung, Jalan Merdeka nomor 17, telepon sekian. Nah, selanjutnya di bawahnya terkadang ada nomor surat dan hal surat. Biasanya nomor surat misalnya nomor surat misalnya 075 garis miring Pemda Dusun Mentari garis miring 5 Romawi garis miring 2016 misalnya. Hal undangan harusnya biasanya seperti itu ya.
Nah, bawahnya baru nama dan alamat tujuan. Kebetulan di sini nama dan alamat tujuannya adalah kepada yang terhormat Bapak Hermawan, Dusun Mentari, RT 1 RW 10, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung. Di bawahnya lagi adalah pembuka surat. Biasanya diawali dengan salam pembuka. Di sini ada dengan hormat. Dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pada titik 2. Baru di bawahnya adalah isi surat. Isi surat terdiri dari pelaksanaan kegiatan undangan tersebut, hari tanggal Minggu 30 Oktober 2016, waktu atau pukul 15 waktu Indonesia Barat, tempat Balai Dusun Mentari. Keperluannya adalah pembahasan pembangunan jalan dusun. Nah, kemudian ada penutup surat. Di sini demikian undangan ini kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dilanjutkan tempat dan tanggal pembuatan surat, yakni tempatnya di Lembayung, tanggal pembuatan surat 25 Oktober 2016. Ingat, penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat, tempatnya diawali dengan huruf kapital, kemudian tanda koma, kemudian penulisan bulan juga diawali dengan huruf kapital. Di bawahnya adalah nama dan tanda tangan pembuat surat. Di sini pembuat suratnya adalah Kepala Dusun Mentari, yakni Dr. Randes Hendra Sanubaya. Jadi kalian harus tahu ya bagian-bagian surat. Yang pertama kepala surat, kemudian nama dan alamat tujuan, pembuka surat, isi surat, penutup surat, tempat dan tanggal pembuatan surat, dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan pembuat surat. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah yuk kita bedakan jenis-jenis surat undangan. Nah, coba kalian tebak. Kalau yang seperti ini kira-kira termasuk surat undangan resmi, setengah resmi, atau tidak resmi? Ya, paling atas itu ada kop. Kemudian ada nomor dan hal surat. Kira-kira ini apa ya? Ya, ini adalah surat undangan resmi. Kenapa? Karena surat ini dikeluarkan oleh instansi atau kedinasan. Di sini instansinya kebetulan adalah OSIS SMA Negeri Tanjung. Kemudian ditujukan kepada Bapak Herdiman. Ini kira-kira adalah tamu undangan OSIS SMA Negeri Tanjung. Selanjutnya ada surat seperti ini. Kira-kira ini termasuk surat undangan apa ya? Iya, ini adalah surat undangan setengah resmi. Kenapa? Karena surat undangan ini diberikan dari perorangan kepada perorangan yang tujuannya membahas tentang suatu kedinasan. Kebetulan ini membahas tentang perayaan Hari Kemerdekaan. Bukan urusan pribadi ya, tapi urusan bersama, maka ini termasuk undangan setengah resmi. Selanjutnya yang terakhir ini adalah betul, ini adalah surat undangan tidak resmi, karena ini undangan diberikan dari perorangan kepada perorangan. Ya, misalnya ini adalah Rahmadinia mengundang temannya. Teman-temanku yang baik, datang ya di acara ulang tahunku yang diselenggarakan hari tanggal sekian, pukul sekian, bertempat di rumahku. Salam manis. Coba kalian bedakan undangan resmi dengan undangan tidak resmi nih. Kalau undangan resmi, penggunaan kalimatnya harus baku. Kalau undangan tidak resmi, boleh menggunakan kalimat keseharian. Misalnya di sini datang ya. Nah, di situ ada YACH. YACH ini bukan kata baku ya. Jadi perbedaannya surat undangan resmi dengan tidak resmi itu, kalau
surat undangan resmi harus menggunakan kalimat efektif dan kata-kata yang baku. Tapi kalau tidak resmi diperbolehkan menggunakan kalimat tidak baku asalkan teman atau orang yang diundang dapat mengerti dan memahami surat yang kalian buat. Yuk, terakhir, yakni waktunya berlatih membuat surat undangan. Nah, kalian harus bisa ya semangat belajar membuat surat undangan, karena bisa jadi kalian suatu saat nanti menjadi jabatannya sekretaris. Kalau sekretaris biasanya pekerjaannya salah satunya adalah membuat surat. Ya, surat undangan ini termasuk tugas dari sekretaris. Bisa jadi kalian jadi sekretaris desa atau sekretaris kecamatan atau mungkin sekretaris dewan. Wow. Nah, sekarang waktunya kalian mulai berlatih mencoba membuat surat undangan. Nah, nanti kalian membuat 2 surat undangan ya. Yang pertama yakni surat undangan resmi dan yang kedua adalah surat undangan tidak resmi. Nah, untuk surat undangan resmi, kalian ibu minta membuat surat undangan resmi dari sekolah yang nanti ditujukan kepada para orang tua murid kelas 5. Nah, surat undangannya berisi tentang undangan pengambilan hasil PTS semester genap yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2021. Ingat ya, tadi bagian-bagian surat, ada kepala surat. Nah, kalian juga bisa menambahkan nomor surat dan hal surat, baru nama dan alamat tujuan surat, kemudian pembuka surat, isi surat, penutup surat, tanggal, tempat dan tanggal pembuatan surat, serta tanda tangan dan nama pembuat surat. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kalau kalian sudah selesai nanti membuat surat undangan resmi, selanjutnya yang kedua adalah membuat surat undangan tidak resmi, yakni surat undangan ulang tahun kalian. Kalian bebas mau mengundang siapa. Kalian tahu sendiri pelaksanaannya tanggal berapa ya, sesuaikan dengan tanggal ulang tahun kalian. Kalau kalian masih ragu, kalian bisa melihat contoh surat undangan yang tadi sudah Ibu tampilkan. Ini surat undangan tidak resmi. Nah, kemudian ini surat undangan yang resmi. Oke, selamat mencoba. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.